ladies, kembali lagi bersama kami semua di Impact Women pada Minggu Kamis malam ini ya, bersama Pastor Henny yang pasti kita bakalan bahas mengenai wacana-wacana rumah tangga. Halo Pastor Henny, apa kabar? Halo everyone, apa kabar? Senang banget ketemu sama Pastor pada malam hari ini. Sama-sama Feby. Ya. Nah, kita bakalan bahas mengenai pernikahan kedua di tema minggu ini, dan yang pastinya Impact Women ya akan membahas sesuatu yang berbeda setiap bulannya. Tentunya bersama para ladies dong ya pastinya. Iya. Dan minggu ini kita sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang memang datang untuk Pastor Henny jawab. Dan tema di dalam minggu ini adalah tentang pernikahan kedua. Wow, pernikahan kedua nih Pastor. Iya. Waduh, ini pasti banyak banget pertanyaan yang memang spesifik ya, Yes. yang harus Pastor jawab nih ya. Nah, boleh lah ya langsung ya untuk Ya, Feby sharing pertanyaan yang pertama ya Pastor. Nah, Feby baca nih sekarang. Yang pertama adalah, apakah ada jodoh yang kedua bila salah satu pasangan kita itu dipanggil nih Pastor untuk pulang ke surga? Kalau kita ditinggal pasangan meninggal, boleh saja kita membangun hubungan lagi dengan orang lain, dan itu tidak dosa. Asalkan pasangan yang baru bukanlah yang bercerai dan harus orang percaya. 1 Korintus 7 ayat 39 bilang gini, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang percaya. Jadi harus yang seiman ya, Feb ya. Pasangan kita yang baru itu haruslah orang percaya juga. Dengan catatan nih, kalau suami kita dipanggil Tuhan, itu gak dosa untuk nikah lagi. Yang kedua, pasangan bukan yang bercerai, itu maksudnya gini, orang itu bukan janda atau duda karena bercerai ya. Bercerai artinya bercerai hidup ya. Iya. Kenapa gak boleh cari pasangan yang karena bercerai? Karena firman Tuhan berkata dalam Lukas 16 ayat 18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Markus 10 ayat 11 juga bilang gini, lalu kata Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Ayat 12 bilang gini, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi dari dua ayat ini jelas banget. Kalau laki-laki menceraikan istrinya lalu nikah dengan perempuan lain, dia hidup dalam perzinahan. Sedangkan yang perempuan juga kalau menceraikan suaminya lalu menikah dengan laki-laki lain, mereka juga berbuat zina. Nah, kalau kita mau balik lagi to the basic, to the word of God, ke firman Tuhan ya, memang sebenarnya kalau orang tuh cerai ya nggak boleh nikah lagi ya. Jadi kalau kita mau nikah untuk kedua kalinya, dengan catatan apabila pasangan kita dipanggil Tuhan, itu harus dengan orang percaya, dan yang kedua bukan dengan yang bercerai. Gitu Feb. Nah, highlightnya berarti harus dengan orang percaya dan bukan dengan orang yang bercerai. Yes. Seperti itu ya, bercerai hidup ya maksudnya Pastor ya. Betul. Oke, nah untuk pertanyaan kedua nih ya Pastor, memang benar gak sih kira-kira menurut Pastor tuh ada gak sih jodoh yang kedua? Ya ini bicara kayak misalnya suami meninggal nih gitu ya, atau istrinya meninggal nih, dia harus kawin lagi gak sih? Emang ada jodoh kedua gak gitu ya? Nah itu kembali lagi kepada yang bersangkutan ya. Dia ditinggal pasangan tuh gak mudah. Karena ada tugas pasangan selama masih hidup tuh yang kita harus ambil alih ya. Baik istri yang meninggal atau suami yang meninggal, itu gak mudah. Ada tugas semasa hidup tuh yang mereka harus ambil alih sebagai ayah atau sebagai ibu secara bersamaan. Nah, kalau pasangan baru saja meninggal, sebaiknya berikan waktu cukup supaya pikiran, hati, dan perasaan kita tuh sudah memang bisa melepaskan, bisa move on. Dan saran saya fokus dulu sama anak-anak ya. Karena ketika pasangan kita meninggal dunia, anak-anak kan juga sedih. Anak-anak juga kehilangan. Nah, seringkali anak-anak itu juga ngalamin problema dengan psikologis mereka ya, karena kehilangan figur ayah atau figur ibu yang mereka sangat kasihi, dan harusnya sebagai istri atau suami yang ditinggalkan tuh nggak boleh egois hanya mikirin perasaan mereka sendiri gitu loh. Mereka harusnya juga fokus sama anak-anak mereka, utamain dulu nih masa depan anak-anak gimana, perjuangkan juga untuk cita-cita anak-anak mereka kan, jangan sampai punya pasangan baru lalu lupa sama anak gitu. Nah, karena punya pasangan baru bisa menjadi masalah buat anak-anak kita juga gitu. Nah, itu yang kita harus pikirkan.
Dan gak mudah ya untuk bangun lagi pernikahan dengan orang yang baru. Pertama, kita harus tanya dulu sama anak-anak kita, setuju gak kalau kita nikah lagi. Dan kita tentunya harus mengenalkan calon pasangan itu sebelum hubungan itu terlalu dalam ya. Sebelum benar-benar ada komitmen, belum berlanjut, harus kenalin ke anak-anak supaya anak-anak kenal. Kemudian anak-anak bisa menilai apakah mereka bisa terima calon papa barunya atau calon mamahnya gitu loh. Nah, kita gak bisa egois sebagai orang tua karena pernikahan kedua itu melibatkan anak-anak kita. Mereka gak bisa milih, mereka harus terima papa baru atau mama barunya gitu. Nah yang kedua, apakah sudah siap membangun rumah tangga lagi? Karena pasangan yang baru ini mungkin juga udah pernah menikah, lalu ditinggal mati istri atau suaminya, dan mereka mungkin juga punya anak-anak ya kan. Nah ini bisa jadi potensi yang menimbulkan masalah baru. Ingat cerita Cinderella? Mamahnya meninggal, papahnya nikah lagi dengan perempuan yang ternyata jahat banget, punya 2 saudara tiri ya kan, yang jahat juga. Cinderella dijadikan pembantu di rumahnya sendiri. Nah kita lihat itu cuma dongeng ya, tapi terjadi loh dalam kehidupan banyak keluarga. Ya makanya sampai ada istilah mama tiri dan papa tiri gitu kan. Nah yang ketiga, kalau mau nikah lagi tuh siapkan hati dan perasaan. Kita gak boleh lagi membanding-bandingkan suami kita yang dulu dengan suami kita yang sekarang gitu, atau istri kita yang dulu dengan istri yang sekarang, karena mereka 2 pribadi yang berbeda gitu kan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Nah boleh saya bilang gini gak, pasangan baru, proses baru. Makanya saya pernah ditanya gitu ya, Kak Heni amit-amit nih kalau Kak Jojo gitu ya, ada anak muda yang nanya gini, dipanggil Tuhan, Kak Heni mau nikah lagi gak? Saya bilang enggak. Kenapa? Karena gak mudah membangun hubungan dan rumah tangga yang baru dengan orang yang baru. Kamu kayak sekolah tuh mulai lagi dari nol gitu loh. Belajar kenal lagi, diproses lagi. Aduh kita udah ngejalanin sekian lama, kayak udah capek ya. Udah tinggal ngurus anak aja lah gitu. Udah tinggal melayani aja kalau saya ya gitu. Lebih baik saya fokus ngurusin anak-anak saya sampai mereka nikah, lalu saya fokus melayani Tuhan gitu. Hidupin panggilan saya. Ngapain nikah lagi gitu kan? Buat saya sih Jojo gak tergantikan ya gitu. Nah yang keempat, kita perlu berdoa tanya Tuhan, apakah Tuhan berkenan kalau kita nikah lagi? Kalau semua oke ya silakanlah memulai hubungan lagi untuk pernikahan kedua. 1 Korintus 7 ayat 17 bilang gini, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah, inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Nah, saran saya ya jangan cuma ngikutin perasaan, emosi, saya butuh teman hidup, saya kesepian. Tapi kita harus juga bawa Tuhan gitu. Untuk tahu apakah Tuhan berkenan dengan pernikahan yang kedua itu. Jadi kalau Feby boleh highlight sedikit kali ya. Jadi tanyakan dulu ya, apakah memang anak-anak nih setuju apabila ingin menikah kembali. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah sudah siap membangun rumah tangga lagi. Ya. Terus kemudian ketiga, siapkan hati dan perasaan, jangan sampai kita banding-bandingin. Yes. Karena dibandingin gak enak guys. Yes. Yang keempat adalah berdoa dan tanyakan kepada Tuhan. Ya. Apakah memang ini benar yang Tuhan kenankan di dalam kehidupan kita. Yap. Seperti itu ya. Tapi Pastor, aku mau tanya deh sebelumnya. Kalau misalnya nih andai kata nih ya, aku nikah. Terus misalnya aku masih muda terus suamiku kita bercerai gitu. Nah daripada jatuh ke dalam dosa gitu, mendingan apa enggak nikah lagi aja gitu. Menurut Pastor gimana sih? Daripada tidak tahan bertarak ya, ada firman Tuhan bilang gitu kan ya, lebih baik kamu nikah gitu ya. Nah aku bacain ayatnya deh ya. 1 Korintus 7 ayat 11 bilang gini, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi ini berlaku buat pria maupun wanita. Kalau dia bercerai berarti boleh tuh bercerai ya, atas misalnya gini, digebukin terus, nggak dinafkain gitu ya, suaminya sadis, psycho dan lain sebagainya. Udah cerai aja deh gitu, suaminya udah punya istri lain misalnya gitu ya, terus nggak tahan, dia tertekan daripada stres, dia mau cerai, boleh. Tapi kata Rasul Paulus, ia harus tetap hidup tanpa suami. Atau pilihannya berdamai dengan suaminya. Demikian juga suami kan, gak boleh ceraiin istrinya. Kalau dia cerai gak boleh nikah lagi atau berdamai dengan istrinya.
Nah sekali lagi gini, kalau kamu tanya saya nggak mungkin jawab sesuatu yang di luar firman Tuhan. Mungkin ini nggak enak didengar, karena banyak pasangan di luar sana yang bercerai lalu menikah lagi, teman-teman saya juga banyak. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya nggak mungkin nyenengin orang gitu. Kalau saya ditanya, saya akan jawab sesuai firman Tuhan gitu. Bahwa kalau bercerai ya nggak boleh nikah lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya Anda bilang, bolehlah, silakan. Kan gini, kita masing-masing belum pernah ketemu Tuhan face to face kan gitu kan. Tunggu kita dipanggil Tuhan, kita tanya Tuhan, yang benar yang mana. Tapi kalau saya nggak menghakimi. Lagi pula gini, masing-masing kita toh harus bertanggung jawab sama Tuhan juga. Tapi SOP-nya kita kan firman Tuhan. Saya senang gini, SOP itu tetap. Karena kalau berubah-berubah, orang juga bingung. Nah jadi saya nggak bisa jawab di luar SOP. Kalau firman Tuhan bilang, ya nggak boleh nikah lagi gitu. Tapi Pastor sebelumnya nih ya, kalau misalnya nih Pastor aku pengen tahu, suaminya beda agama. Ya. Terus udah gitu, dulunya awalnya pada saat nikah katanya boleh ke gereja gitu. Tapi ternyata pas sudah nikah, udah nggak boleh. Pokoknya udah harus ikut agama suaminya. Nah itu gimana tuh Pastor tuh? Maksudnya boleh cerai nggak gitu ya? Iya boleh cerai atau enggak? Kalau suami atau istri nggak seiman boleh nggak ya? Betul. Nah ada ayatnya lagi nih Feb. 1 Korintus 7 ayat 12 bilang ini. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Jadi suami nikah sama istri yang tidak seiman. Kata Rasul Paulus, jangan diceraikan. Ayat 13, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Nah sebaliknya, si perempuan juga kalau menikah sama laki-laki yang tidak seiman, ya jangan dicerai gitu. Kata Rasul Paulus begitu. Nah kenapa? Rasul Paulus jelasin di ayat ke-14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Nah, ini something new nih Feb. Yes. Jadi, inisiatif bercerai itu nggak boleh dari kita. Kalau kasusnya suami atau istri kita itu tidak seiman, kita nggak boleh ceraikan mereka. Tapi kalau mereka yang minta bercerai dan mereka ceraikan kita sepihak, berarti kita sudah nggak terikat sama mereka. Ibaratnya nggak ada perjanjian apa-apa lagi. Perjanjian itu dibatalkan. Nah ini unik ya. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Artinya kalau kita doain suami kita, ya kan kita minta Tuhan jamah dia, Tuhan kan pemurah gitu loh. Bisa aja kan suaminya terus tiba-tiba mau kenal Tuhan. Kita banyak dengar kesaksian kan ya, ada ibu yang sabar doain suaminya Sampai terus bertahun-tahun. iya sampai bertahun-tahun dan kemudian suaminya akhirnya terima Yesus gitu. Ini maksud Rasul Paulus. Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Sebaliknya gitu, kalau ada suami-suami yang punya istri nggak seiman tapi dia doain terus, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Gitu. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Walaupun pasanganmu berbeda, kalau kita doain terus ya. Yes. Kita percaya aja lah cara kerjanya Tuhan ya. Amen. Pastor, dari tadi aku agak-agak gagal fokus sih sebenarnya. Nih kayak sedikit menyimpang ya. Pastor, bajunya kok bagus banget ya. Beli di mana sih? Kayak keren banget gitu. Aku kalau pakai itu kayaknya nggak pede. Ini bisa custom loh. Oh iya. Ukurannya bisa dibuat dari S sampai XXL gitu ya. Aku juga bisa pakai ya. Bisa pesan khusus. Di mana? Ini tuh batik Baikan, by YTP ya. Baikan itu bisnis untuk kebaikan, merchandise-nya Yayasan Tangan Pengharapan. Setiap pembelian dari batik ini tuh ikut support program Feeding and Learning Centers Tangan Pengharapan, memberi makanan bergizi dan pendidikan bagi anak-anak pedalaman. Ada call centernya ya. Yes. Jadi bergaya sambil berdonasi ya. Betul. Wah, itu asik tuh. Iya kan? Iya. Kan asik banget kan. Udah keren terus lu donasi lagi. Iya. Mas Mantap. Feby beli ya. Boleh. Nanti saya akan beli. Iya. 10 langsung Iya. pasar aku beli. Request tangannya diperpanjang boleh ya ibu-ibu ya. Namanya juga baikan ya kan. Iya. Sambil menyebarkan kebaikan. Amin. Keren
Keren banget sih konsep bisnisnya Pastor. Bisnis untuk kebaikan. Ya makanya katanya jangan heran kalau banyak yang minta gratis karena namanya bisnis untuk kebaikan katanya gitu. Masa padahal harusnya kan nabur ya. Yes. Karena tahu ini bukan buat Pastor Henny tapi ini untuk nolong anak-anak pedalaman. Di Feeding and Learning Centers-nya Tangan Pengharap. Yes, Pasti. udah ada 6.100 anak di 85 titik di seluruh Indonesia. Wow, Tuhan keren kan? Nah kita Yes. lanjut lagi lah ya Pastor ya ke Oke. pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang pastinya ibu-ibu di sini juga pengen banget ada pertanyaan yang dijawab nih. Dan saya mau nanya ini selanjutnya nih Pastor, di tema pernikahan kedua ini, gimana sih kalau misalnya nih ya suami ini bersikap ke kita itu meninggalkan rumah karena dia berselingkuh? Gimana sih ya? Jadi sikap kita kepada suami yang memang dia sudah Meninggalkan pergi rumah ya. meninggalkan rumah untuk berselingkuh. Wow. Udah nggak nafkain, ninggalin lagi ya. Itu ada kan beda yang suami yang dia selingkuh tapi masih pulang, masih kasih uang gitu ya. Ini parah ya sampai ninggalin rumah. Betul. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap suami? Yang pertama ibu-ibu, kalau ada suami yang selingkuh, jangan diam saja. Kalau ibu memang sayang sama suami, perjuangkan dong. Cari tahu di mana selingkuhannya berada, datangi dia, ajak bicara baik-baik, jangan dimaki-maki ya. Datang, bicara baik-baik, jelaskan bahwa ibu adalah istrinya dan minta perempuan ini meninggalkan suami Anda. Nah kalau sampai dia nggak mau, dia malah marah-marah, pergi kamu gitu. Ya tinggalkan saja, tapi kita harus tegas ke suami kita juga bahwa perilakunya salah, nggak sesuai firman, dan dia harus kembali ke rumah dan tanggung jawab sama ibu. Dan jangan lupa, ibu harus mau terima suami dan bilang ibu ampuni. Karena mungkin ada suami yang mau bertobat tapi mikir, istri gue pasti udah gak bisa ngampunin dan mungkin udah gak mau terima lagi. Nah, kita perlu tegas sama suami kita tentang sikap mereka yang salah supaya mereka ngerti bahwa kita gak oke dengan tindakannya. Kita gak mau dia punya selingkuhan, kita gak mau mereka meninggalkan rumah dan nikah lagi. Karena kalau kita gak tegas soal ini, mungkin suami kita berpikir, istri gue diem aja, dia oke tuh kayaknya. Enggak, kita gak boleh diem aja. Kita harus perjuangin pernikahan kita. Waduh, waktu saya tahu ada cewek gitu ya, deket dan mendekati ya, bukan dekat ya, mendekati suami saya langsung ambil barrier gitu. Wah, langsung Wonder Woman-nya keluar gitu. Karena saya sayang suami saya gitu. Jadi saya harus melindungi suami saya gitu. Saya dikatain posesif, bodo amat gitu. Orang suami gue kok gitu kan. Nah, tapi jangan sampai gini. Suami pergi, kita marah, suami makin gak betah. Justru harus mikirnya gini, di rumah dia diomel-omelin, di rumah dia dikata-katain gitu ya. Perkataan kita mungkin nyakitin, gak membangun, gak menghargai. Di luar sana ada si wewe gombel kuntilanak kurang ajar yang ngerayu, yang sayang, capek ya mas, udah makan belum bang? Mau dipijitin nggak sayang gitu ya, darling honey dan sebagainya. Sampai rumah kita teriak, dari mana aja loh gitu. Kebayang kan? Nah jadi suami kita tuh secara nggak sadar kita dorong untuk ke perempuan itu. Nah jadi ibu-ibu, kalau suami kita tuh sampai selingkuh, kita juga harus introspeksi diri. Kenapa sampai suami kita begitu? Karena ketika ada konflik dalam rumah tangga, itu ada kontribusi dari keduanya, nggak mungkin salah satu aja gitu kan. Nah ibu-ibu kita harus rendah hati untuk koreksi diri dan harus mau berubah. Ayo harus mau berubah. Coba pertimbangin dan pikirin juga apakah kita butuh mediator, jadi kayak butuh penengah. Nah mungkinkah mediator kita itu mentor yang kenal kita dengan baik, yang mengasihi kita, misalnya hamba Tuhan, ya mentor rohani yang bisa mendamaikan kita dengan suami, seandainya suami sama sekali susah untuk diajak bicara ya. Kemudian kalau nggak ada, apakah perlu mengajak keluarga besar untuk membantu, misalnya kakaknya gitu ya, atau orang tuanya untuk membantu mendamaikan. Dan juga saya ingin pesan ini, berdoalah kepada Tuhan karena Tuhan itu sanggup bawa suami kita pulang. Saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup bekerja melampaui segala upaya kita gitu loh. Nah, kuasa Tuhan itu yang paling luar biasa. Nah, ingat jangan sumpahin suami kita, tapi minta suami kita tuh bertobat,
ingat sama kita, ingat sama anak-anaknya, ingat sama Tuhan, biarlah dia pulang dengan selamat gitu kan, dan dia bisa kembali menyayangi keluarganya. Jangan sampai kita sumpahin suami kita, karena gini, nanti jangan sampai Tuhan jawab doa kita, suami kita pulang, kita yang nuai sumpahannya, dia pulang dengan sakit atau kecelakaan bangkrut gitu kan. Nah yang susah kita. Jadi kita jangan sampai nyumpahin, tapi doain supaya dia bertobat, kembali ke rumah, kembali mengasihi keluarganya. Saya percaya gini, kesabaran itu pasti membuahkan hasil. Saya banyak dengar kesaksian lewat kesabaran dan doa seorang istri, suaminya kembali. Saya sempat konselingin seorang ibu yang suaminya selingkuh dan gak mau pulang. So saya doain dia dan dia juga doain suaminya, dia tetap sabar, dia tetap nice sama suaminya. Akhirnya suami pulang tuh. Dan luar biasa. Kembali sesungguhnya. Yes, kembali 100%. 100% kembali lagi ke rumah. Nah, sebagai istri gini, jangan pakai kaca spion. Kalau suami tuh udah pulang, jangan dibahas terus gitu. Kalau suami udah pulang, jangan diungkit-ungkit lagi gitu. Kasih ruang buat sembuh. Kita juga butuh waktu sembuh dan untuk dia pun butuh untuk pulih gitu kan. Nah, jangan bahas lagi, try to act normal, pasti berat. Tapi saya percaya perempuan tuh kuat. Ya, kalau kita ingin keluarga kita utuh, kita harus mampu. Kita harus sabar, kita harus doain terus dan berubah. Kitanya harus nice. Kadang-kadang istri tuh nggak gampang untuk dicintai sama suaminya juga gitu loh. Kan suami nggak boleh kasar katanya. Tapi kadang-kadang istri tuh suka nggak menguasai lidah sampai bikin suami jadi kasar juga. Nah kita harus berubah perkataan kita, harus lebih lemah lembut gitu kan. Nah terus kalau doa tuh sebut ayat ini, Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Doain hati suamimu, Tuhan aku percaya hati suamiku ada dalam tangan Tuhan, dialirkan Tuhan kemana Tuhan ingini untuk dia kembali kepada saya dan anak-anak saya gitu. Pakai ayat aja, nah gitu. Nah ini yang buat suka nonton Layangan Putus tuh Pastor. Wah tahu kan Layangan Putus, tahu nggak? Tahu judulnya nggak pernah nonton sih. Nah, itu tuh tentang selingkuhan. Oh gitu? Iya, terus kayak suaminya akhirnya pergi meninggalkan dia. Dengerin khotbah Pastor Henny ini cocok banget nih gitu untuk yang suka nontonin Layangan Putus tuh ya. Oke. Jangan diem aja, terus kemudian Harus diperjuangkan harus ya. diperjuangkan suaminya. Direbut kembali suaminya. Ya walaupun ya memang berat Nyakitin ya. nyakitin gitu ya. Dan Ampunin. ya kita juga sebagai wanita perlu introspeksi diri ya pastinya ya Pastor ya. Dan pertimbangkan dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Ya. Nah tapi Pastor ya untuk nyambung ke pertanyaan selanjutnya ini ya Pastor. Aku pengen bacain dulu nih sebelumnya ya di Matius 19 ayat 9 nih ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah itu kan berarti kan artinya boleh dong Pastor untuk bercerai karena zina gitu. Nah orang tuh paling hafal ayat ini. Matius 19 ayat 9. Padahal harusnya kita baca dari ayat 3. Yuk kita bahas yuk. Boleh nggak menceraikan pasangan yang berzina? Saya jawab tidak boleh. Ayo kita baca. Matius 19 ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus ya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Berarti termasuk di dalamnya berzina dong ya. Nah Yesus jawab di ayat keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, ayat ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah kalau kita lihat dari pertanyaan orang Farisi kepada Yesus adalah boleh gak cerain istrinya dengan alasan apa aja? Termasuk karena berzina dong, ya kan? Yesus jawab apa? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti sebenarnya gak boleh dong? Sebenarnya gak boleh, tapi mari kita lihat. Matius 19 ayat 7 bilang gini. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi ternyata ketika bangsa Israel itu ngotot sama Musa mau menceraikan istri mereka,
Musa akhirnya mungkin karena kesel kali ya, ditekan-tekan, akhirnya mengizinkan tapi harus memberi surat cerai. Mungkin surat cerai itu seperti legalitas, oke, kamu you are now single gitu. Ya, hubungannya selesai gitu. Tapi dijelaskan lagi sama Yesus, sejak semula tidaklah demikian. Jadi sekali lagi sebenarnya Tuhan gak ngizinin gitu. Nah kemudian di baru ayat 9, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi satu-satunya alasan yang acceptable adalah yang seperti Musa katakan boleh cerai tapi pakai surat cerai adalah kalau mereka tuh berzina. Lalu kawin dengan perempuan lain, ya berbuat zina. Nah seharusnya gak boleh kan? Bener gak Feb? Kalau dari ayat ini kita ngerti Tuhan tuh benci perceraian. Yang dipersatukan Allah gak boleh diceraikan apapun alasannya. Tapi karena ketegaran hati manusia, gak bisa pasangan saya udah bercerai. Ibarat MOU tuh udah selesai, udah putus gitu. Ya perjanjian udah selesai gitu. Udah gak ada lagi ikatan. Nah Yesus bilang begitu. Tetapi ya saya ingin share ini. Ampunilah pasanganmu. Gak ada seorang pun yang gak pernah buat salah gitu. Gak ada. Saya percaya semua orang bikin salah. Besar kecil. Mungkin gak 100% Anda selingkuh. Lalu Anda punya hubungan khusus dengan seseorang. Lalu Anda pergi dari rumah dan sebagainya. Mungkin gak se-ekstrem itu. Tapi paling gak dalam hatimu. Pernahkah engkau membayangkan orang lain? Pernahkah engkau menyesali pernikahanmu? Pernahkah engkau berandai-andai seandainya itu suamiku? Ibu-ibu banyak nonton film Korea. Sampai ngimpi-ngimpi tuh ya kan, pacaran sama artis Koreanya. Apa itu bukan selingkuh? Sedangkan Yesus tuh ya, sampai bilang gini, melihat dan menginginkan dalam hati sudah berzina loh. Padahal belum ada hubungan. Secara fisik gak ada kontak. Tapi melihat, menginginkan. Sebenarnya kita semua mungkin pernah berzina, cuma gak ketahuan aja gitu. Jadi saya tetap kembali kepada hukum kasih ya. Ampuni pasanganmu. Kita aja loh yang dosanya banyak diampuni Tuhan gitu. Matius 18 ayat 21 sampai 22 itu tentang ini loh. Berapa kali sih kita harus ngampunin ya kan? Aduh pasangan saya tuh selingkuh bolak-balik Bu Heni. Oke. Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Berapa kali kita harus ngampuni suami kalau mereka berdosa sama istri gitu kan? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Banyak amat ya. Coba aku hitung dulu. Bentar. Tahu nggak Feb, kalau kita ternak babi ya, itu babi bisa loh. 1 jantan dengan 40 betina. Kalau ini 70 kali 7 kali, berarti masih ada kali di belakang ya kan ya. Anggaplah 70 kali 7, 490. 490 kali. Iya, itu luar biasa loh ya kan. Udah banyak banget berarti. Iya, luar biasa ya. Lukas 6 ayat 37 bilang gini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kalau menurut saya kita semua telah berbuat salah, kita semua sudah berdosa dan kita butuh diampuni sama Tuhan. Nah, kalau kita sendiri butuh diampuni, ampunilah pasangan kita. Ampunilah orang-orang yang bersalah. Dalam setiap konflik dalam rumah tangga, sekali lagi pasti ada kontribusi dari keduanya. Gak mungkin hanya kesalahan suami saja, gak mungkin hanya kesalahan istri saja, pasti ada kontribusi dari keduanya. Contoh nih, kita gak mau nemenin pasangan kita. Ketika pasangan kita bilang temenin aku yuk, keluar kota atau ada acara pernikahan. Kadang-kadang istri males ya. Aku di rumah aja deh, kasihan anak-anak gitu ya. Pergi sendiri aja gitu ya. Gitu. Nah, karena suami dibiasakan pergi sendiri, ya nggak heran gampang digoda orang lain kan. Apalagi kalau ke pesta tuh kan. Yang pergi ke pesta itu dandan maksimal. Wow. Pelayanan deh di gereja kayak suamiku gitu kan. Tahu dong orang udah kalau ke gereja tuh kayak gimana? Udah wangi, keren, cantik. Terus udah gitu pakai rok mini, duduk paling depan, angkat kaki. Sedap banget tuh kan. Mulus-mulus gitu kan. Mulus-mulus lagi. Pulang ke rumah, bleketek gitu. So black gitu aku gitu kan. Pulang dari pedalaman gosong-gosong gitu kan. Kaki buduk-buduk gitu kan, digigitin nyamuk. Nih ya, ages-ages gigit kanan kiri. Suamiku di gereja, cewek putih-putih, angkat kaki, mulus gitu kan. Nah makanya ada kontribusi dari keduanya. Jadi istri juga harus merawat diri gitu ya. Terus kemudian, betul. Lah masalah apa lagi nih selain gak mau nemenin pasangan? Gak mau ngalah untuk tinggal bersama. Jadi satu kali ada temen,
dia bilang dia merasa panggilan dia tuh di Indonesia. Sedangkan suaminya tuh punya pelayanan di Australia gitu. Teman kami. Akhirnya mereka pisah. Istrinya bawa anaknya pulang, suaminya di Australia. Lama gitu pisah. Nah, firman Tuhan kan bilang, rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Akhirnya lama-lama yang terjadi adalah si suami udah punya cewek lagi gitu. Anaknya di Australia. Karena seorang pria kan, kata firman Tuhan, tidak baik sendirian. Makanya Hawa diciptakan sama Tuhan. Karena sebelum Hawa diciptakan, Tuhan tuh bilang melihat Adam tidak baik seorang laki-laki sendirian. Jadi laki-laki tuh nggak boleh sendirian, ibu-ibu, nggak tahan mereka, ya nggak tahan bertarak. Kemudian pernikahan tuh isunya apa lagi? Nggak menghargai pasangan. Kita lihat ya secara real ya, suamiku misalnya gitu, seorang hamba Tuhan, masih muda, ganteng, gagah, keren gitu ya. Di luar sana banyak perempuan-perempuan muda tuh yang suka naksir gitu ya. Nah mungkin greget gitu ya. Karena aku tahu mereka banyak kirim chat gitu di Facebook, message gitu ya. Bang ada di mana bang dan di lain sebagainya. Serius gitu. Di WhatsApp juga ada ya? Iya suamiku, nggak tahu deh kalau WhatsAppnya aku cek nggak ada sih. Jadi Aku cek loh. Kemudian nah apa yang aku mau sampaikan, seringkali tuh kita di rumah ngelihat dia sebagai sosok yang biasa aja gitu, nggak keren, nggak apa gitu ya. Tapi di luar sana orang ngeliatnya keren. Nah kadang-kadang kita kurang menghargai pasangan kita, padahal di luar sana banyak orang menghargai. Nah ini yang terjadi kemudian dalam pernikahan, pasangan kita jadi kepincut sama orang lain karena ada di luar sana orang-orang yang menghargai mereka. Nah di rumah tangga itu penting nilai penghargaan tuh nggak boleh hilang, harus saling menghargai gitu. Meskipun tentu dengan kedekatan hubungan nilai toleransi itu menipis. Ya suami istri udah nggak tau malu dong. Tapi nilai penghargaan harus ada. Kita harus bersyukur buat pasangan kita gitu. Harus ingetin diri kita sendiri betapa berharganya pasangan kita gitu. Nah ada juga masalah dalam rumah tangga tuh nggak ngerti prioritas. Ketika punya waktu luang pulang kerja gitu contohnya, nggak langsung pulang tuh. Nggak makan malam sama keluarga. Makan malam sama sama teman-teman gitu. Dan udah gitu sampai rumah istri udah tidur, anak-anak udah tidur. Nggak ngerti prioritas. Ada juga istri-istri yang bukannya ngurusin rumah, malah arisan, nongkrong sama teman-teman, pergi liburan keluar kota, ke Bali, ke Eropa, suaminya ditinggal di rumah. Nah, ingat laki-laki tuh nggak baik sendirian aja kata Tuhan. Kemudian dalam pernikahan itu nggak melayani kebutuhan pasangan secara psikis maupun biologis ya. Kalau psikis kan kita butuh teman ngobrol, kita pengen cerita, tukar pikiran. Nah kalau biologis tentu kayak kebutuhan seks gitu. Nah seringkali alasan ini yang dipakai ya. Abis di rumah gue nggak dicukupin gitu. Akhirnya gue jajan di luar, nggak boleh ya. Dalam firman Tuhan semua itu percabulan gitu. Nah kemudian juga tidak mengurus rumah tangga dengan baik. Satu kali aku dengar seorang pria, seorang pengusaha, dia cerita ke aku, istrinya itu nggak pernah ngurusin dia, nggak pernah bikinin kopi, nggak pernah siapin sarapan, bahkan bangunnya siang. Cakep sih, tapi nggak ngurusin laki gitu. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Sang suami ketemu perempuan lain yang lebih manis, lebih melayani. Nah, ini salah, tapi kita harusnya bisa menghindari ini terjadi. Yang berikutnya, konflik dalam rumah tangga disebabkan karena nggak menjaga perkataan, ya, marah-marah, ngomongnya kasar, saling melukai lah, ya. Terus nggak mendukung pasangan, nggak bisa ngasih semangat gitu, tapi malah menjatuhkan. Satu kali saya ketemu dengan pasangan suami istri, suaminya lihat usaha kami waktu itu, dan suaminya bilang gini, oh Bu Eni, saya dari dulu pengen nih bikin kayak begini nih. Terus tiba-tiba istrinya langsung nyeletuk, alah kamu tuh nggak bisa lah gitu. Kaget saya. Dan suaminya langsung bilang gini, kalau istri saya kayak Bu Heni saya pasti bisa. Intinya ya karena istri gua eloh jadi gua nggak bisa. Saking istrinya ngomong kayak begitu gitu. Meragukan, menjatuhkan. Nah jadi sebagai istri nih khususnya ya, yuk jaga perkataan, dukung suami kita, semangatin suami kita, apalagi di masa sulit seperti ini. Jangan malah bikin mereka down. Waktu awal-awal pandemi tuh, Feb, kan kami kehilangan income tuh. Tapi saya justru bilang sama suami saya gini, saya lebih senang kamu di rumah. Kenapa tuh? Karena selama bertahun-tahun kami sibuk pelayanan keliling dan suamiku jarang di rumah.
Nah, tentu dengan dia di rumah kan nggak ada income, Iya. nggak ada undangan khotbah keluar. Iya. Tapi saya bilang saya nikmatin kok kamu di rumah. Gitu sebenarnya kita nggak ada income, tapi saya semangatin dia gitu. Saya seneng kok dengan dia ada di rumah gitu. Dan akhirnya saya bantu dia untuk yuk kita nekat bikin ibadah online, streaming live gitu. Meskipun kacau, tapi paling enggak kami belajar gitu. Dan sampai hari ini. Iya, sampai hari ini ada, sampai Impact Woman ada juga. Iya, sampai betul, hari ini, betul. Nah, yang terakhir nih, konflik pasangan nih yang saya lihat ya. Kita nggak mau ngerti pasangan. Mau nikah berapa lama pun, kalau tanpa pengertian, nggak akan ada penyelesaian. Sulit ya. Ya, saya mau tutup ya, Feb ya. Boleh, silakan. Dalam pernikahan itu, there is no exit, there is no turning back. Dalam pernikahan itu nggak ada kata kembali atau keluar. Pernikahan itu one way ticket. Tiket satu jalan yang kita harus perjuangkan sampai selamanya, sampai Tuhan panggil kita. Yuk berjuang yuk buat pernikahan kita. Kalau Anda nggak disiksa secara fisik, tidak di-abuse secara fisik, saya tidak sarankan Anda meninggalkan keluarga Anda. Jangan walk away from your marriage, jangan meninggalkan pernikahan Anda. Dan ingat satu hal yang membuat rumah tangga itu bisa bertahan adalah gini, harus ada pengertian. Nggak akan ada kebahagiaan tanpa pengertian karena kita akan selalu mengeluh tentang pasangan kita. Menikah dengan siapapun pasti akan ada perbedaan, pasti akan ada konflik yang berbeda lagi. Jadi Anda mau nikah berapa kali pun tidak ada jaminan tidak ada konflik. Jadi kenapa harus menikah berkali-kali? Sebaliknya, selesaikanlah konflik dan perjuangkan pernikahanmu. Tambahkan pengertian. Waktu saya fokus kepada perbedaan dan kelemahan atau kekurangan pasangan saya, kami bertengkar terus. Tapi ketika saya coba mengerti dia, sebenarnya perbedaannya masih ada. Kelemahannya pun masih ada. Tapi kami sudah tidak lagi bertengkar. Karena kenapa? Kami saling mengerti. Dan ini yang paling penting nih, introspeksi diri dan berubah. Jangan malah berusaha mengubah pasangan kita. Nggak pernah ada yang berhasil mengubah pasangannya. Tapi sebaliknya yang perlu berubah tuh kita. Yang do the adjustment itu harusnya kita. Nah, pelan-pelan kita berubah, pasangan kita akan berubah. Itu yang saya alami dalam pernikahan kami. Dan saya mau akhiri dengan ayat ini. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari belajar dari Yesus. Yesus bilang, belajarlah pada Yesus karena Yesus lemah lembut dan rendah hati dalam pernikahan. Jangan pakai kesombongan, keegoisan, rendah hati yuk. Mau mengampuni, mau nerima kelemahan pasangan, mau coba mengerti, mau minta maaf, mau mengalah, mau melayani, itu butuh kerendahan hati. Dan lemah lembutlah. Orang yang lemah lembut itu bisa membimbing orang yang suka melawan. Nah, jangan sampai kita pakai kekerasan, jangan kasar sama pasangan, jangan lontarkan kata-kata yang menyakitkan, yang menjatuhkan, itu malah akan memperparah hubungan. Mari lemah lembutlah. Saya belajar dan saya berdoa Anda juga bisa belajar. Mari biar izinkan Tuhan bekerja di tengah-tengah pernikahan kita, supaya kita pulih, keluarga kita bahagia, dan anak-anak kita juga sejahtera. Amin. Wow, luar biasa Pastor Henny sharingnya buat hari ini. Yes, thank you Terima kasih Feby. juga untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di hari ini. Yang pastinya kita semua merasa terberkati sekali. Amen, amen. Oke ladies, kita udah banyak belajar nih dari Pastor Henny pada kesempatan malam hari ini. Terus perjuangkan pernikahan Anda, jangan menyerah, tetap berdoa, dan juga menjadi dampak bagi sesama dan keluarga. See you next time, God bless you. God bless.